Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fighter, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Nah, kembali lagi di podcast kali ini bersama saya, Bagus Nur Alimu, yang nantinya akan mendampingi podcast BEM Fakultas Agama Islam. Nah, di samping saya ada Mas Sema yang nantinya akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Gimana kabarnya Mas Sema? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, belum Luar biasa. Lama tak jumpa kita ya. Oke. Nah, Mas Sema ini luar biasa teman-teman. Beliau selain aktif di perkuliahan, di samping itu beliau juga bekerja dan juga organisasi. Nah, kalau disingkat itu KKO ya. Kuliah, kerja, organisasi. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara memanage waktu ketika kuliah, kerja, dan juga organisasi. Nah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya dengan Mas Sema. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas Sema, monggo. Ya, perkenalkan ya teman-teman Sobat Fighter. Ya, Fighter. Sobat Fighter dari Fakultas Agama Islam. Perkenalkan nama saya Sema Adi Prasetya, mahasiswa aktif di Fakultas Agama Islam di Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, di semester 7 dan saya punya kesibukan ataupun mempunyai bisa dibilang kegiatan di luar dari kuliah, yaitu kerja dan mengikuti organisasi seperti itu. Mungkin itu Mas Bagus. Ya. Saya kembalikan lagi. Oke. Luar biasa ya Sobat Fighter ya. Kenapa kita bilang fighter Mas? Wih, bagaimana? Karena kita lihat, karena kan ada FAI ditambah fighter. Karena kami harapkan mahasiswa FAI itu menjadi mahasiswa yang siap bertarung. Berjiwa-jiwa taruh. Jiwa-jiwa taruh. Ketika nanti dihadapkan di kehidupan masyarakat, dia siap untuk menjawab tantangan dan juga dia siap fighter bertarung begitu. Nah, oke, Mas Sema. Menarik nih Mas Sema tentang kuliah, kerja, dan organisasi. Terkadang kan banyak juga mahasiswa yang dengan kesibukannya perkuliahan, dengan tugas-tugas yang diberikan kepada dosen, dia pusing gitu Mas. Nah, tapi beda halnya dengan Mas Sema. Mas Sema selain di perkuliahan, juga di kerja dan juga organisasi. Nah, itu kira-kira dari diri Mas Sema sendiri menyikapi hal itu pusing atau malah justru menjadi tantangan begitu? Begitu Mas Sema. Oke, kalau dari saya sendiri, karena dari awal saya memutuskan mengambil keputusan ini, sudah melakukan pertimbangan ya mungkin cukup matang. Jadi di situ mungkin dari awal saya sudah mengambil keputusan, kemudian dengan adanya dinamika di dalamnya, Ya, betul. entah itu nanti ada beberapa hal yang menjadi sebuah hambatan maupun kendala. Sejauh ini karena memang saya dari semester 1 itu sudah ikut organisasi dan kerja, jadi sebenarnya dari awal saya kuliah itu sudah mengikuti organisasi dan kerja. Oh, berarti dari semester 1 sudah kerja begitu? Ya, Luar biasa teman-teman ya. ya karena memang dulu saya gap year sebenarnya. Oh, Ya, iya. saya lulusan 2019, kemudian gap setahun, saya masuk kuliah 2020. Nah, di sela-sela gap tadi, saya sudah kerja 6 bulan. Kemudian setelah itu ada corona. Setelah itu saya juga merasakan betapa saat itu betapa hampanya tidak ada kegiatan dan kita harus dibatasi dengan beberapa aturan-aturan pemerintah yang membuat saya itu memutuskan untuk saya harus kuliah. Ya, karena saya di situ kerja di situ dulu memang the real of bisa dibilang setelah lulus kuliah sebelumnya, setelah lulus SMA sebelumnya saya belum kerja sama sekali. Setelah saya mengetahui mekanisme kerja itu sebenarnya memang seperti itu dinamikanya dan mengenal dunia pekerjaan buat saya untuk saya harus kuliah supaya kedepannya setidaknya saya punya bekal untuk untuk hidup. Oh, berarti kerja terlebih dahulu setelah lulus SMA, kemudian baru kuliah begitu? Ya, ada setahun di situ Mas. Terkadang kan juga banyak gini Mas,
orang yang sudah bekerja itu kan tidak mau kuliah begitu. Karena sudah nyaman dengan dunia pekerjaannya, kemudian sudah mendapatkan penghasilan sendiri, akhirnya melalaikan ini semua. Ya mayoritas seperti itu. Iya. Tapi dulu sebenarnya sebelum saya kerja itu disuruh kuliah, tapi karena memang background-nya pendidikan, dan saya dulu saat itu background-nya SMK, mesin teknik ya. Iya. Jadi ada beberapa pro dan kontra di situ sama orang tua. Menurut saya buat dari kerja sendiri, dan saya ingin membuktikan kalau saya bisa bekerja. Tapi setelah itu saya memikirkan lagi, ternyata memang orang tua yang ingin anaknya itu lebih baik lagi, dan saya pada saat itu saya belum bisa menerima dengan baik, dan saya mulai kerja. Setelah itu ya saya tahu ternyata maksud dari orang tua saya kuliah. Oh iya, tentunya maksud dari orang tua itu pasti baik ya Mas ya. Dan di FAI tentunya. Faiz menjadi pusat keilmuan dan keislaman begitu ya. Rujukan. Oke. Nah, kembali lagi ke tema kita pada hari ini. Jadi kan membahas tentang kuliah, kerja, dan juga organisasi. Nah, berbicara tentang manajemen waktu begitu. Nah, kira-kira apa nih yang Mas Sema lakukan agar ketiga-tiganya itu seimbang begitu? Oke. Kalau dari segi skala prioritas, memang kalau dibilang seimbang itu karena memang kita membandingkan tiga perbandingan, mungkin secara prioritas untuk balance sangat sulit. Ya, betul. Tapi di mana saya itu mengatur bahwa memang yang pertama saya lakukan saat itu, saya mengetahui kapasitas diri saya. Setelah saya tahu kapasitas diri saya, kemudian dari kuliah ini bagaimana caranya saya kumpulkan jadi 2 hari. Jadi dulu itu untuk pembagian SKS, saya cuma kuliah 2 hari, di hari Senin dan Selasa. Oh, itu semester berapa itu kira-kira? Untuk untuk saya mulai mengatur itu di semester 5. Ya, di semester 5, kemudian sebelum itu kan kita masih online. Jadi untuk pembagian waktunya agak sedikit luang waktunya. Berarti semua mata kuliah itu dikumpulkan di 2 hari itu saja? Ya, di semester itu. Iya. Maaf, di semester 5. Semester 5 ya. Berarti kuliahnya full itu? Pagi sampai sore? Hari itu, di hari Senin itu ada 4 matkul. Jadi berangkat jam 9 itu pulang jam 4 sore. Dan di hari Selasanya itu ada 3 matkul. Kemudian yang hafid itu kan mungkin ya agak sedikit bisa kita atur lah. Karena memang itu kan di hari sore, di Jumat. Itu. Iya. Berarti insya Allah bisa membagi waktunya ya Mas ya. Luar biasa teman-teman, Sobat Fighter ya. Jadi Mas Sema tadi juga menyampaikan tentang manajemen waktu. Nah ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan pas banget ya Mas Sema, bagi yang kerja, kuliah, dan juga organisasi. Ya, buat motivasi ya teman-teman. Begitu ya. Oke, nah kira-kira nih Mas Sema, di perkuliahan ya, pasti kan selain tatap muka di kelas, dosen itu kebanyakan kan mengasihkan tugas. Banyak sekali, apalagi semester 5 begitu. Semester 5 itu kan orang bilang banyak-banyaknya tugas, sana sini. Nah, kira-kira dari Mas Sema sendiri gimana? Karena di sisi lain, orang yang tidak ikut organisasi dan juga bekerja, dia sudah kewalahan menghadapi berbagai macam tugas yang diberikan dosen. Begitu. Kalau saya menyikapi hal itu tuh ya tadi dengan adanya manajemen waktu, kemudian dengan adanya strategi yang saya buat saat itu, saya untuk kuliah itu saya fokuskan. Fokus saya di sini itu terhadap 3 aspek tadi itu benar-benar saya fokuskan di satu titik. Jadi katakanlah ada 3 kegiatan di hari ini. Saya fokuskan untuk kuliah dulu. Jadi setelah itu ada beberapa hal mungkin saat itu harus saya usahakan cepat selesai. Nah semakin lama saya menunda hal itu, kira-kira akan berpengaruh ke dalam aktivitas saya di luar dari kuliah. Karena itu berkesinambungan sebenarnya. Jadi ada petugas di situ sebagaimana saya usahanya untuk menyelesaikannya secara cepat dan tepat tentunya. Gitu. Jadi dengan adanya itu mungkin sedikit mengurangi, tidak ada beban yang harusnya itu bertele-tele karena saya menunda tadi. Jadi jangan sampai teman-teman Sobat Fighter itu Sobat Fighter ya.
Apabila ada tugas ataupun ada beberapa tugas dari dosen itu ditunda-tunda. Jadi harapannya supaya teman-teman juga bisa mengatur waktu di luar dari teman-teman kuliah itu ada beberapa agenda atau ada beberapa hal yang teman-teman itu harus sendiri secara waktu. Jadi biar efisiensi waktunya itu sistemnya terbakar dengan baik aja. Berarti harus ketika dosen mengasihkan tugas langsung dikerjakan. Ya, walaupun nanti kerjaannya nggak saat itu, bisa sore hari, belakang hari, tapi kita punya strategi buat, oh ini mau dieksekusi kapan. Betul. Skala prioritas begitu ya, Mas. Ya, Oke. Nah, kuliah sudah. Nah, kemudian kerja nih, Mas. Nah, pasti kan banyak tekanan dari dunia pekerjaan kan kayak gitu ya, Mas. Banyak tekanan dari atasan, entah itu tidak memenuhi target dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu bukankah menjadi beban? Menambah beban buat masing-masing sendiri atau sebaliknya? Oke. Kalau dibilang beban mungkin lebih tepatnya dibilang challenge saja sih, Mas. Ya, dari sini kita bisa tahu kalau mungkin di sini saya sudah mengambil keputusan, secara tidak langsung saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya ambil di awal. Oh iya. Saya ini berusaha menyelesaikan komitmen saya di awal. Gitu ya. Jadi dari awal saya tidak memutuskan komitmen bisa dalam pembagian waktu itu bisa efisien dalam 3 hal tadi. Dari sini saya sudah memutuskan untuk segala adanya dinamika di dalamnya itu saya anggap dengan challenge ataupun tantangan buat saya supaya itu kedepannya juga lebih bisa untuk memanage sendiri, kemudian memanage waktu. Ya tadi untuk bisa mencakup ke dalam aspek yang mungkin kedepannya bisa saya butuhkan dalam kehidupan saya selanjutnya. Iya. Tapi pernah ya Mas pasti Ya pasti. tekanan dari Ya atas itu secara pasti ya. kalau dia pun jadi orang kerja itu benar-benar kita orang, Pak. Jadi Iya. mungkin terkait tentang pekerjaan itu memang ada beberapa hal yang jadi kendala hambatan. Tapi jangan sampai dengan adanya itu kita menjadi bisa dibilang menjadi ya bisa dibilang menjadi Jadi apa ya? ataupun malas ya. Jadi dengan adanya tekanan tadi mungkin ya karena mungkin bidang saya itu di Holiter F&B, FB Product ataupun di kitchen. Jadi dari semester 1 itu kan dulu saya bekerja di Solo Baru, Pak. Itu udah 3 tahun. Tapi karena tadi lagi-lagi saya memprioritaskan 3 hal yang harus saya pikirkan. Itu di semester 5 saya harus pindah lagi di kitchen juga. Iya di kitchen. Creator di kerten Hangguang. Iya. Kerten. Jadi itu tadi karena saya mempertimbangkan kalau saya di sini karena itu betulnya hotel change. Jadi levelnya lebih rasa lebih kuat lagi ya. kuat daripada hotel-hotel yang ada di Berarti Mas Ipai sendiri bisa bukan hanya bisa ya, tapi pintar masak ya berarti. Itu jarang teman-teman ya, sobat Pak ya, sobat fighter. Jarang. Sudah laki-laki soleh beliau. Amin. Ditambah bisa masak itu luar biasa. Jarang gitu. Oke, jadi Oke. Nah, kemudian ini Mas Ipai. Kuliah, kerja dan juga organisasi. Nah, organisasi di sini kan pasti juga banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan. Nah, kuliah, kerja sangat luar biasa. Bener-bener seperti halnya panggilan kita pada hari fighter, harus siap fighter gitu. Nah, ditambah organisasi, pasti itu sangat berat. Bagi saya itu sangat berat, karena 3 hal ketika nanti beriringan bersama, waktu, tenaga, pikiran pasti terkuras dengan itu. Nah, insya Allah tapi bisa ya Mas terkait organisasi ini. Ya. Terakhir. Untuk terkait organisasi, lagi-lagi di sini saya juga bisa handle dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang itu sifatnya itu di luar dari kemampuan saya, yaitu benturan acara ataupun itu kesibukan di luar dari kuliah kerja, saya tidak bisa join dalam organisasi. Tapi saya di situ mungkin lebih ke itu sebab lebih ke sering-sering konsultasi ke Bapak Wakil Gubernur atau Bapak Gubernur lah terkait itu. Jadi sebenarnya tidak ada komunikasi di situ.
Jadi harapannya dengan adanya miskomunikasi tadi, tidak ada hal yang mungkin dari saya ataupun dari saat itu, saat kejadian ataupun saat acara dan sebagainya itu, agar supaya tidak miskomunikasi. Iya. Oke. Aku tidak memberatkan sama sekali. Ya, luar biasa ya. Nah, ini Mas Ima, saya ada pertanyaan yang menarik, mungkin nanti juga bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman sobat fighter ya. Kira-kira nih Mas Ima, ada suatu titik enggak di mana Mas Sema itu sendiri dihadapkan dengan berbagai masalah, Ya. kemudian Mas Sema membutuhkan me time, bahasanya anak sekarang itu me time gitu, waktu untuk sendiri. Nah, kira-kira pernah nggak kejadian seperti halnya itu? Dan juga bagaimana kalau misalnya pernah, bagaimana cara mengatasinya? Pasti kan ketika tekanan di mana-mana, kita down. Ya. Kita down. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Gimana kira-kira Mas? Pernah nggak kira-kira? Ya, kalau dibilang pernah nggak pernah ya pernah. Pernah. Tapi Iya, mana kita mencari problem solving yang ada dalam permasalahan itu tadi, katakanlah dengan adanya beberapa tekanan dari kerjaan, kemudian ada tekanan dari tugas kuliah. Iya. Kita berbicara dari akademik itu juga semester 5 walaupun 5 ke 6, jadi mungkin lebih pada jadwalnya. Jadi dari organisasi juga mungkin juga ada beberapa cara itu ya tadi. Untuk me time sebenarnya tetap ada, karena lagi-lagi di sini juga harus membutuhkan sebuah waktu untuk merefresh diri. Entah itu kemana, entah itu muter-muter solo, teman-teman itu tidak termasuk kita sebenarnya. Oh begitu. Ya, jadi saya menganggap itu tidak jadi beban yang berkelanjutan seperti itu. Jadi dengan daya itu mungkin ya tadi karena saya menyikapinya sebagai challenge, jadi ya saya berhenti sejenak, kemudian saya akan fighter lagi. Fighter gitu. Ya, Oke. seperti itu. Iya. Ada waktu meeting, tetap ada katakanlah untuk kerjaan saya request libur 2 hari. 1 hari katakanlah buat acara di kampus, kemudian 1 harinya buat saya ya sekedar pulang ke rumah itu juga termasuk maintenance. Kami lihat orang luar sebenarnya itu termasuk maintenance. Menjadi obat ya pertemuan. Jadi Shiva. Oke. Nah, kira-kira berbicara tentang kuliah lagi, Mas. Nah, kira-kira dengan kesibukan Mas Ima tadi menghambat perkuliahan dan juga tentang akademik gimana kira-kira Mas? Tentang nilai. Kalau itu sebetulnya saya sudah IP itu di atas 3. Oh iya. 3,35 lah, itu sangat-sangat ya. ya, Luar biasa. sangat-sangat bisa kita bilang sangat-sangat bisa saya banggakan, karena memang saya juga di luar dari akademis itu juga punya juga. Oh iya. Tapi dinamikanya sangat luar biasa di situ. Iya. Tapi jarang loh Mas bisa mendapatkan IP 3,5 gitu. Tadi. Tapi targetan kuliah masing-masing sendiri berapa tahun kira-kira? Kalau target kuliah, karena sebenarnya saya lihat dulu di semester kemarin cuti. Oh cuti. Jadi nanti kan molor di semester 9, ya saya pikir 10 lah. Saya tidak buru-buru juga untuk langsung lulus kuliah, karena sebenarnya saya punya plan begini Pak. Sebelum saya mengambil keputusan tadi, itu goals plan 5 tahun ke depan untuk hidup saya sendiri itu sudah saya susun dari sejak awal saya mengambil keputusan tadi. Dan jalan ini sebenarnya salah satu opsi buat mengakhiri tujuan yang saya pilih tadi. Itu tadi. Berarti udah ada plan jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang sudah ada. Ya. Karena ini salah satu jembatan saya untuk menggapai goals yang ada di lulus hidup saya. Oh iya. Kita doakan ya teman-teman semuanya. Semua goalsnya Mas Sema bisa tercapai gitu. Walaupun ada tekanan di kerjaan, kuliah ataupun di organisasi, karena mungkin saya menganggap itu adalah jalan buat saya untuk mencapai tujuan saya. Jadi saya rasa juga nggak ada keberatan. Tapi semangat itu harus selalu ditumbuhkan ya. Ya, selalu ditumbuhkan. Walaupun kadang ya become kadang turun Mas ya. Oke, sepakat harus selalu ditumbuhkan ya. Semangat ya. Semangat teman-teman. Oke. Nah, kira-kira Mas Sema, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, nah mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh sobat fighter. Monggo kalau misalnya ada pesan. Kalau untuk pesan sebenarnya ya sedikit Mas ya. Untuk sobat fighter ya. Jadi
manfaatkan 5 menit kesempatan yang diberikan teman-teman. Karena teman-teman tidak tahu 5 menit itu tadi mungkin bisa mengubah hidup teman-teman. Jadi 5 menit itu sebenarnya waktu yang singkat. Tapi ternyata banyak di luar sana itu orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dalam jangka waktu yang singkat 5 menit dan sampai sekarang bisa mengubah hidup orang yang mengambil keputusan tadi. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin dan pertaruhkan masa muda teman-teman sebelum masa tua teman-teman. Kemudian maksimalkan teman-teman mempunyai goals plan masing-masing, silahkan mulai dari sekarang bisa pelan-pelan untuk diwujudkan seperti itu. Tetap ada dinamikanya, tetap ada beberapa benturan hambatan, tapi insya Allah teman-teman ke depannya apabila ingin memperjuangkan, insya Allah mendapatkan hasil yang luar biasa dan maksimal tentunya. Betul. Oke, ya baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Sima sudah berkenan hadir. Jadi manfaatkanlah masa mudamu dan pertaruhkan itu. Karena sejatinya hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak dimenangkan. Nah, baik teman-teman semuanya, Sobat Faid, terima kasih Mas Sima dan juga terima kasih Sobat Faid yang setia membersamai kami dan juga setia menonton. Mungkin itu dari kami podcast pada kali ini. Terima kasih banyak. Saya Bagus Nur Alimu dan juga Saya Sima Adi Barsat ya. undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.